Kali ini kita akan bahas pertarungan besar antara dua kekuatan ekonomi dunia, Amerika Serikat versus Uni Eropa. Tegangnya hubungan dagang kedua pihak makin panas. Setelah ancaman tarif dari Presiden Donald Trump, kini Uni Eropa balas dendam. Daftar balasan tarif senilai 72 miliar euro atau setara 1.300 triliun rupiah lebih telah dirampungkan. Targetnya bukan main-main, dari pesawat Boeing, mobil buatan Detroit, hingga minuman ikonik Amerika, Bourbon Whiskey. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang akan paling dirugikan? Dan apakah ini akan memicu perang dagang transatlantik jilid 2? Simak terus sampai tuntas. Semua bermula dari kebijakan tarif sepihak yang kembali digulirkan Presiden Trump. Trump mengancam akan menaikkan tarif terhadap barang-barang dari Uni Eropa hingga 30% mulai 1 Agustus 2025. Alasannya ketidakseimbangan perdagangan. Trump menuduh Eropa mengeksploitasi pasar Amerika Serikat dengan ekspor besar-besaran, tapi menutup akses produk Amerika Serikat ke pasar Uni Eropa. Trump sebelumnya juga sempat menerapkan tarif baja dan aluminium dari Eropa, menaikkan tarif mobil dan suku cadang Eropa sebesar 25%, dan kini ia mengancam seluruh produk Eropa akan dikenai tarif rata sebesar 30%. Langkah ini tentu membuat Uni Eropa geram, dan kini mereka siap membalas. Komisi Eropa telah menyusun dokumen setebal 206 halaman berisi daftar barang-barang Amerika yang akan dikenai tarif tambahan. Nilainya mencapai 72 miliar euro atau lebih dari 1.360 triliun rupiah. Beberapa target utama, pesawat Boeing Co. senilai hampir 11 miliar euro, mobil dan suku cadang 8 miliar euro, mesin dan peralatan industri 9,4 miliar euro, produk agrikultur 6 miliar euro, minuman beralkohol termasuk Bourbon Whiskey 1,2 miliar euro, alat musik, mainan, senjata olahraga, peralatan presisi miliaran euro. Dan itu belum termasuk produk kimia, plastik hingga perangkat medis. Uni Eropa menegaskan bahwa ini bukan gertakan, tarif ini siap diberlakukan jika Amerika Serikat menaikkan tarif lebih dulu. Eropa tidak asal tunjuk barang. Dalam dokumen resminya disebutkan bahwa produk-produk yang dikenai tarif dipilih berdasarkan 3 kriteria. 1. Ketersediaan alternatif memasok dari luar Amerika Serikat. 2. Resiko relokasi produksi ke negara lain. 3. Dampak ekonomi terhadap Eropa harus minimal. Dengan kata lain, Eropa menarget barang-barang yang bisa mereka gantikan dengan mudah, tapi tetap memukul Amerika secara ekonomi dan politik. Contohnya, Bourbon Whiskey dipilih karena merupakan produk ikonik negara bagian Kentucky, basis politik penting bagi Partai Republik. Mobil dan Boeing adalah andalan ekspor Amerika Serikat dan menyerap jutaan tenaga kerja domestik. Langkah ini sangat terukur dan sangat menyakitkan bagi Washington. Ini bukan pertama kalinya Uni Eropa dan Amerika berseteru karena tarif. Tahun 2018, Trump pernah memberlakukan tarif baja dan aluminium. Uni Eropa merespon dengan tarif 21 miliar euro atas produk Amerika Serikat termasuk Harley Davidson dan jeans Levi's. Namun kali ini skalanya jauh lebih besar dengan daftar baru 72 miliar euro. Uni Eropa menunjukkan bahwa mereka tidak gentar menghadapi tekanan Trump. Yang menarik, sambil mempersiapkan balasan, Uni Eropa masih membuka ruang negosiasi. Menteri Perdagangan Uni Eropa, Maroš Šefčovič, bahkan menggelar pembicaraan lanjutan dengan mitranya dari Amerika Serikat, Howard Lutnick. Namun ia memperingatkan, jika tarif 30% benar-benar diberlakukan, itu akan secara efektif menghentikan perdagangan transatlantik. Kalau situasi ini tidak terkendali, apa dampaknya bagi dunia? Harga barang impor dari Amerika Serikat bisa melonjak di Eropa.
Ekspor Eropa ke Amerika Serikat juga bisa dikenai tarif balik sehingga membuat perusahaan-perusahaan Eropa tercekik. Rantai pasokan global yang melibatkan Amerika Serikat dan Eropa dari otomotif, energi hingga pangan bisa terputus atau membengkak biayanya. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia bisa terkena dampak turunnya permintaan ekspor global. Tak hanya itu, ini bisa menjadi preseden buruk bahwa diplomasi ekonomi digantikan oleh perang tarif dan proteksionisme. Apakah kita sedang menuju perang dagang baru atau hanya permainan tekanan jelang pemilu Amerika Serikat dan pemilu Eropa? Pertarungan dagang Amerika Serikat Uni Eropa kini memasuki babak panas. Dengan daftar balasan 72 miliar euro siap diberlakukan, dunia tengah menyaksikan tarik-menarik kekuasaan dagang antara dua raksasa ekonomi global. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan memicu perang dagang transatlantik jilid 2? Atau akankah negosiasi terakhir di menit-menit akhir menyelamatkan hubungan ekonomi terbesar di dunia ini?